Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua, Pak. Alhamdulillah kalau begitu ya. Baik. Selanjutnya untuk ketua kelas silahkan pimpin doa untuk memulai pelajaran hari ini. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kalau begitu. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu materi tentang teks deskripsi. Nah, sebelumnya apakah sudah ada yang pernah membuat teks deskripsi? Belum, Pak. Oh, belum ya. Baik, saya jelaskan dulu tentang kompetensi dasarnya. Teks deskripsi ini ada pada kompetensi dasar 3.1, yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek atau suasana yang pernah didengar dan dibaca. Selanjutnya, indikator pencapaian pada teks deskripsi ini yaitu menentukan ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan tujuan komunikasi pada teks yang didengar atau dibaca. Lalu menentukan ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan pada teks yang pernah dibaca atau didengar, dan menentukan jenis teks deskripsi pada teks yang pernah dibaca ataupun didengar. Tujuan dari pembelajaran materi ini, yang pertama menentukan ciri umum dari teks deskripsi tersebut, menentukan ciri khusus dari teks deskripsi, menentukan jenis, dan menentukan isi teks deskripsi. Baiklah, itu tadi penjelasan singkat tentang teks deskripsi, tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya. Kita langsung saja menuju ke materi. Yang pertama, pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi memiliki arti atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Teks deskripsi merupakan pemaparan secara jelas mengenai suatu hal. Hal ini bisa berupa benda maupun makhluk hidup. Tentunya supaya kita bisa memaparkan suatu hal dengan jelas, kita butuh detail-detail dari hal yang ingin dijelaskan dalam teks tersebut. Selanjutnya, ada struktur teks deskripsi. Sama seperti teks lainnya, teks deskripsi ini juga memiliki struktur penulisan. Dimulai dari judul. Judul ini bertujuan untuk menggambarkan isi teks. Sama seperti pada teks-teks lain. Kemudian ada kalimat topik yang berisi kalimat pembuka mengenai hal yang akan dijelaskan. Lalu selanjutnya ada deskripsi itu sendiri. Bedanya dengan kalimat topik, deskripsi ini berisi beberapa kalimat yang menjelaskan lebih detail lagi mengenai hal yang ingin dideskripsikan. Bisa dari wujudnya, baunya, rasanya, suasana, dan lain-lain. Dan yang terakhir, ada simpulan. Simpulan ini merupakan bagian penutup dari teks deskripsi. Biasanya simpulan berisi pendapat atau kesan dari si penulis terhadap hal yang dideskripsikan. Baik, dari penjelasan singkat tadi, apakah
ada yang masih bingung? Saya Pak. Iya, saudara hartawan. Iya Pak, saya bingung tentang struktur dari teks deskripsi Pak. Bingung di bagian mananya ya? Bingung di bagian isinya Pak. Isi. Baik, saya jelaskan lagi. Oke, mungkin yang dimaksud saudara hartawan itu pada bagian struktur, yaitu kalimat topik mungkin. Iya Pak. Nah, oke, saya jelaskan sekali lagi. Kalimat topik ini berisi kalimat pembuka mengenai hal yang akan dijelaskan. Sebagai contoh, jika teksnya berjudul sekolahku, maka isi dari teks tersebut atau kalimat topik tersebut terdapat pada kalimat pertama, yaitu sekolahku tampak bersih. Di sini berarti penulis ingin memberi gambaran kepada pembaca kalau sekolah tersebut sangat bersih. Lalu isi yang kedua itu mengenai deskripsinya itu sendiri. Jika pada judul tadi contoh deskripsinya terdapat pada kalimat kedua sampai keenam. Begitu. Baik Pak. Baik, kalau begitu saya lanjutkan ke ciri-ciri teks deskripsi. Ciri teks deskripsi sendiri dibedakan menjadi dua jenis, yakni secara umum dan berdasarkan penggunaan bahasa. Yang pertama akan saya jelaskan dulu ciri umum teks deskripsi. Ciri umum yang pertama yaitu menerangkan objek berdasarkan bentuk, warna, ukuran, serta fisik hingga psikis objek dengan terperinci. Lalu yang kedua berisikan penjelasan atau penggambaran suatu objek. Yang ketiga, pembaca seolah-olah bisa melihat, merasakan, mendengar, hingga mengalami langsung apa yang tersaji di dalam teks deskripsi tersebut. Jadi, isi teks tersebut bisa membawa pembaca memahami secara langsung teks tersebut. Lalu yang keempat, penjelasan atau penggambaran objek yang menjadi topik dituliskan dengan rinci, sehingga pembaca mudah untuk memahami secara jelas apa yang tengah dibahas di dalam teks. Lalu selanjutnya ada ciri teks deskripsi berdasarkan penggunaan bahasa atau sesuai dengan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama, teks deskripsi ini memunculkan suatu kata ganti orang. Yang kedua, memakai berbagai kata khusus yang berguna untuk menggambarkan suatu objek. Seperti jika menggambarkan warna suatu objek, itu warna tersebut dideskripsikan secara rinci. Misal objek daun, yaitu berwarna hijau. Lalu yang ketiga, memakai kata sinonim dengan pemakaian emosi yang kuat. Yang keempat, memakai kalimat rinci guna menggambarkan objek tersebut. Yang kelima, memakai majas guna melukiskan dengan konkret objek yang dijelaskan. Yang keenam, memakai bahasa yang sering digunakan sehari-hari. Penggunaan bahasa ini bertujuan untuk memudahkan pembaca untuk memahami apa yang dideskripsikan oleh penulis. Selanjutnya mengandung kata keterangan. Kata keterangan ini seperti keterangan tempat, cara, serta yang lainnya untuk memberikan informasi tambahan terkait suatu objek supaya lebih jelas dan mudah dipahami. Sebagai contoh, keterangan tempat di sekolah
atau di kebun. Lalu memakai bahasa kiasan. Baiklah, itu tadi materi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya akan mengulas kembali tentang materi-materi tadi kepada kalian. Baik, kepada saudara Adam, apakah bisa menyebutkan 3 ciri umum teks deskripsi? Baik. Ciri umum teks deskripsi itu Pak ada beberapa yang akan saya terangkan 3, antara lain menerangkan objek berdasarkan bentuk, warna, ukuran, serta ciri fisik hingga psikis objek dengan terperinci. Lalu berisikan penjelasan atau penggambaran suatu objek, dan pembaca seolah-olah bisa melihat Pak, merasakan, mendengarkan hingga mengalami langsung apa yang tersaji di dalam teks tersebut. Baik, terima kasih saudara Adam karena sudah memahami apa yang saya sampaikan. Sama-sama Pak. Baik, saya akhiri pertemuan pada hari ini. Saya harap kalian semua bisa memahami materi yang saya sampaikan dan kalian bisa mengulas kembali materi tentang teks deskripsi pada hari ini. Sekian materi pelajaran pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang Siang Pak. Pak.